Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 3 putra dan putri Pulau Jawa? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama Bu Yuni nih teman-teman. Nah, teman-teman pasti tahu kan kalau bersama Bu Yuni kita belajar apa nih? Benar sekali, kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar materi ciri-ciri makhluk hidup. Hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, Bahasa Indonesia belajar bersama Bu Yuni. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran bersama Bu Yuni akan mengajak teman-teman untuk membaca doa belajar terlebih dahulu. Sama seperti di sekolah ya teman-teman, kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Mari teman-teman kita baca doanya. Doa mau belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Alhamdulillah teman-teman sudah membaca doa belajar terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Yuni mempunyai kesepakatan belajar bersama Bu Yuni ya teman-teman. Simak ya kesepakatannya apa saja. Kesepakatan belajar. Yang pertama, niatkan belajar karena Allah agar bernilai pahala. Yang kedua, fokus pada materi pembelajaran hari ini. Yang ketiga, kamera diaktifkan. Yang keempat, jika ingin bertanya, aktifkan raise hand ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sudah mengetahui kesepakatan belajar bersama Bu Yuni. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, Bu Yuni akan mengajak teman-teman bermain games terlebih dahulu. Games hari ini adalah memasangkan hewan dengan ekornya. Nah, teman-teman bisa memasangkan hewan. Bu Yuni sudah memberikan nomor nih teman-teman, 1, 2, 3, dan 4, dan ekornya ada A, B, C, dan D. Nah, kira-kira nomor 1 itu pasangannya huruf apa ya teman-teman? Barakallah, benar. Pasangannya huruf C. Kalau yang nomor 2 teman-teman, kira-kira pasangannya ekornya yang mana ya? Ada di huruf berapa ya? Tepat sekali, ada di huruf D. Dan kalau nomor 3 teman-teman, kira-kira huruf apa nih teman-teman yang cocok untuk pasangan nomor 3? Benar sekali, yang A, teman-teman keren. Dan yang terakhir berarti angka 4, nomor 4 berpasangan dengan huruf yang B. Barakallah, teman-teman keren. Teman-teman sudah bermain bersama Bu Yuni hari ini. Nah, teman-teman, hewan yang ada pada games kita hari ini, kira-kira ia berkembang biak dengan apa ya? Ada yang tahu tidak? Ada kucing, ada kelinci, ada ayam, ada musang. Ayo, ada yang tahu tidak? Barakallah, benar teman-teman. Kalau musang itu berkembang biak dengan melahirkan, kelinci melahirkan, kucing melahirkan. Kalau ayam itu berkembang biak dengan bertelur. Teman-teman keren, berarti games kita hari ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tepat sekali, berarti teman-teman fokus, teman-teman tahu kalau hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup.
Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Sebelum kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, mari teman-teman kita mengetahui makhluk hidup. Penjelasannya terlebih dahulu. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Allah yang Maha Esa. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, mengalami pertumbuhan, makan, dan minum. Mari teman-teman kita bahas satu persatu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu teman-teman bernafas. Bernafas adalah menghirup dan mengeluarkan udara. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda ya teman-teman. Ayo, pasangkan gambar makhluk hidup di bawah ini dengan alat pernapasan yang tepat. Yang pertama, Bu Yuni punya gambar cacing, teman-teman. Yang kedua, ada gambar ikan. Yang ketiga, katak. Yang keempat, kupu-kupu. Yang kelima, burung. Nah, kira-kira cacing itu alat pernapasannya apa ya, teman-teman? Ada yang tahu tidak ya? Tepat sekali, cacing bernafas dengan kulit, teman-teman. Kalau ikan, alat pernapasannya apa, teman-teman? Keren, tepat sekali. Ikan, alat pernapasannya insang. Kalau katak, ada yang tahu tidak ya? Barakallah, benar teman-teman. Katak, alat pernapasannya paru-paru dan kulit. Kalau kupu-kupu, teman-teman, kira-kira alat pernapasannya apa ya? Barakallah, teman-teman keren. Kupu-kupu alat pernapasannya yaitu trakea. Dan yang terakhir berarti burung alat pernapasannya paru-paru dan pundi-pundi udara. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak, teman-teman. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua ini ternyata ada di dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-6, teman-teman. Yang artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat ke-6. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua ini, teman-teman, selain ada di Al-Quran, ternyata berkaitan juga dengan pembelajaran yang akan teman-teman pelajari, yaitu pelajaran PJOK, teman-teman. Bagaimana manusia bergerak? Terbagi 3 ya, teman-teman. Yaitu ada 3 gerak. Yang pertama gerak lokomotor, yang kedua gerak non-lokomotor, dan yang ketiga gerak manipulatif. Teman-teman dapat menyimak video yang akan Bu Yuni tampilkan untuk mengetahui perbedaan dan contoh masing-masing gerak berikut ini ya teman-teman. Mari teman-teman fokus dan saksikan video yang akan Bu Yuni tayangkan. Perbedaan dari pengertian masing-masing gerakan tersebut. Apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor itu? Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Gerak lokomotor antara lain berlari, berjalan, melompat, memanjat. Apa yang dimaksud dengan gerak non-lokomotor? Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat.
Gerak non-lokomotor antara lain memutar, menggeleng, membungkuk, dan mengayun. Apa yang dimaksud dengan gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah gerak memainkan benda atau alat bantu tertentu. Gerak manipulatif antara lain melempar, menangkap, menendang, menggiring bola, dan memantulkan bola. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian paham perbedaan dari masing-masing gerak dasar tersebut? Nah, setelah teman-teman menonton video tersebut, berarti teman-teman sudah mengetahui ya gerak-gerakan manusia. Nah, bagaimana dengan gerak pada hewan teman-teman? Kalau katak teman-teman, bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Kalau burung atau kupu-kupu, siapa nih yang tahu? Bergerak dengan apa ya hewan ini? Ceklis. Terbang teman-teman. Menggunakan sayap. Kemudian ikan teman-teman. Kira-kira ikan ini bergerak dengan apa ya? Ada yang tahu tidak? Berenang menggunakan sirip. Dan ayam teman-teman bergerak menggunakan apa ya? Ayam berjalan menggunakan kaki teman-teman. Cacing teman-teman, ada yang tahu tidak ya cacing bergerak dengan menggunakan apa? Barakallah, tepat sekali. Cacing bergeraknya melata, teman-teman, menggunakan otot perutnya. Sekarang kita akan masuk ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu membutuhkan makanan. Nah, teman-teman, ternyata ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga ini juga terdapat pada Al-Quran, teman-teman. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, teman-teman, Bu Yuni mempunyai contoh makanan makhluk hidup. Bu Yuni mempunyai gambar, yaitu ada kambing, ikan, katak, kupu-kupu, ayam, dan burung perkutut. Siapa nih yang tahu jenis makanan dari kambing apa ya, teman-teman? Barakallah, ceklis. Kambing jenis makanannya rumput. Kalau ikan, ada yang tahu tidak ya? Barakallah. Tepat teman-teman. Yaitu kalau ikan jenis makanannya pelet dan cacing. Kalau katak, jenis makanannya serangga teman-teman. Kupu-kupu, ada yang tahu tidak ya jenis makanannya apa? Benar sekali, kupu-kupu jenis makanannya sari bunga. Kalau ayam teman-teman, jenis makanannya apa ya? Ceklis, ayam jenis makanannya cacing, jagung, dan nasi. Kalau burung perkutut teman-teman yang terakhir nih, ini gambar burung perkutut ya teman-teman. Jenis makanannya apa ya? Ada yang tahu? Keren, teman-teman keren. Tepat sekali. Burung perkutut jenis makanannya biji-bijian. Barakallah teman-teman. Sudah mengetahui contoh makanan makhluk hidup berdasarkan gambar yang Bu Yuni sajikan, teman-teman dapat mengetahui jenis makanannya. Sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, teman-teman, yaitu berkembang biak. Ciri makhluk hidup lainnya adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah memperbanyak keturunan agar jenisnya tidak habis atau punah.
Berkembang biak bagi hewan ada 3, yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan, berkembang biak dengan cara bertelur, dan kombinasi dari 2 jenis perkembangbiakan tersebut. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas cara perkembangbiakan makhluk hidup. Melahirkan, contohnya ada kucing, kelinci, kambing, kuda, dan sapi. Perkembangbiakan dengan cara bertelur, contohnya buaya, ayam, bebek, atau kita kenal ini angsa ya teman-teman, burung, dan kura-kura. Perkembangbiakan dengan cara kombinasi antara melahirkan dan bertelur, yaitu teman-teman contohnya yang pertama, ini ada platypus ya teman-teman. Terus ada ikan hiu dan kuda laut. Nah teman-teman, kita sudah memasuki ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik berat maupun tingginya. Contoh makhluk hidup mengalami pertumbuhan, yaitu pertumbuhan ayam, teman-teman. Dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Contoh selanjutnya, yaitu pertumbuhan katak. Katak dimulai dari telur, teman-teman. Kemudian berubah menjadi berudu, selanjutnya katak muda, kemudian katak dewasa. Contoh selanjutnya, pertumbuhan ikan, teman-teman. Ikan dimulai dari telur, kemudian anak ikan, selanjutnya menjadi ikan dewasa. Contoh selanjutnya yaitu pertumbuhan kupu-kupu. Kupu-kupu dimulai dari telur ya teman-teman, berubah menjadi ulat, selanjutnya berubah menjadi kepompong, maka kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Pertumbuhan selanjutnya yaitu adalah pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan mengalami pertumbuhan dari biji nih teman-teman. Setelah dari biji, tumbuhan akan berubah menjadi kecambah, kemudian tumbuh, kemudian menjadi bunga. Selanjutnya tumbuhan akan berbuah. Alhamdulillah kita sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Bu Yuni sudah menjelaskan kepada teman-teman ciri-ciri makhluk hidup. Ada 5 ya teman-teman. Yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga berkembang biak, yang keempat membutuhkan makanan, dan yang kelima mengalami pertumbuhan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas teman-teman. Bernafas terbagi lagi. Yang pertama, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua, ikan bernafas dengan insang. Yang ketiga, katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Yang keempat, kupu-kupu bernafas dengan trakea. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak teman-teman. Bergerak terbagi lagi yaitu manusia. Manusia terbagi lagi ada 3 gerakan yang tadi Bu Yuni jelaskan ya teman-teman. Yang pertama yaitu gerak lokomotor. Yang kedua gerak non-lokomotor. Yang ketiga manipulatif. Dan ciri-ciri makhluk hidup bergerak selain manusia ada juga terjadi pada hewan. Hewan terbagi lagi ada 3 teman-teman, yaitu bergerak dengan cara sayap, yang kedua sirip, dan yang ketiga menggunakan kaki. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh teman-teman.
Nah, kesimpulan dari ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh, yang keempat berkembang biak, yang kelima membutuhkan makanan. Tumbuh terbagi lagi ya teman-teman, yaitu contohnya yang pertama telur ayam menetas menjadi anak ayam, selanjutnya jadi ayam dewasa. Yang kedua, telur katak menetas menjadi kecebong atau berudu ya teman-teman, selanjutnya jadi katak dewasa. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Yang pertama, sapi, kambing, kelinci, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Burung, bebek, ayam, buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga, tumbuhan berkembang biak dengan cara biji dan batang atau distek. Dan ada lagi berkembang biak dengan cara mengkombinasikan, yaitu teman-teman antara melahirkan dan bertelur. Contohnya yang tadi Bu Yuni jelaskan yaitu ada ikan hiu dan kuda laut. Yang kelima, ciri-ciri makhluk hidup membutuhkan makanan, yaitu terbagi lagi. Satu, hewan ternak biasanya makanannya tumbuhan seperti rumput. Burung perkutut makanannya yaitu biji-bijian. Katak makanannya serangga. Ikan makanannya cacing atau pelet. Yang kelima yaitu teman-teman kupu-kupu. Kupu-kupu biasanya makanannya adalah sari bunga, teman-teman. Untuk penugasan teman-teman hari ini, yaitu ada 2 penugasan, teman-teman. Yang pertama, Hangfan Project 13 terkait tabel pengamatan. Teman-teman diminta untuk menuliskan ciri-ciri dari hewan yang sudah Bu Yuni tentukan tuh teman-teman. Dan penugasan yang kedua, Hangfan Project 19 yaitu tentang gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Teman-teman dapat mengarsir simbol yang termasuk ketiga gerak tersebut ya teman-teman. Teman-teman boleh arsir yang mana termasuk gerak lokomotor dan yang mana termasuk gerak non-lokomotor dan mana yang termasuk gerak manipulatif. Teman-teman jangan lupa membaca basmalah sebelum mengerjakan penugasan hari ini agar teman-teman dimudahkan Allah dalam mengerjakan semua penugasan hari ini. Alhamdulillah kita sudah belajar bersama Bu Yuni terkait materi ciri-ciri makhluk hidup. Teman-teman, Bu Yuni ucapkan terima kasih. Bu Yuni tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.